Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Serigala berbulu domba. Di suatu hari, terdengar suara aungan serigala di dalam hutan. Rupanya serigala amat kelaparan, karena tidak ada seorang pun yang mau memberi makan untuknya. Serigala menjadi sangat marah kepada seluruh penduduk di desa dan kepada binatang-binatang lainnya. Suatu hari, serigala menyusuri desa terpencil. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, berharap ada binatang yang bisa dimakan. Tak lama kemudian, serigala melihat banyak domba sedang beristirahat di kandang. Dia pun mendekati kandang domba itu. Semua domba pun berteriak. Si gembala segera menghampiri domba-dombanya itu. Melihat kedatangan gembala, serigala bergegas meninggalkan kandang domba tersebut. Serigala merasa kesal karena tidak bisa memangsa domba-domba itu. Keesokan harinya, saat serigala berjalan menyusuri desa, dia menemukan kulit domba yang tergeletak di tepi jalan. Serigala pun mendapat ide. Ia segera mengambil kulit domba itu dan memakainya. Ia akan menyamar menjadi domba. Kali ini aku bisa menyusup masuk ke kandang domba itu dan menyantap mereka satu persatu, ujarnya di dalam hati. Serigala bergegas kembali ke kandang domba. Pada hari pertama, dia memakan domba-domba kecil milik si gembala dengan mudah. Si gembala belum menyadari bahwa ada serigala berkulit domba yang masuk ke kandangnya. Suatu ketika, si gembala menghitung domba-dombanya. Dia terkejut saat mengetahui dombanya telah berkurang. Kemana perginya domba-dombaku ini? Padahal aku selalu mengawasi domba-domba ini setiap hari, ucapnya di dalam hati. Keesokan malamnya, si gembala sengaja bersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba serigala berkulit domba datang dan langsung menyantap domba-domba kecil lagi. Betapa marahnya si gembala ketika menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata selama ini yang memakan domba miliknya adalah seekor serigala yang memakai kulit domba. Si gembala pun segera menangkap serigala dan menghukumnya. Hukumannya adalah serigala dibiarkan di dalam kandang selama berhari-hari. Akhirnya serigala itu mati karena tidak diberikan makanan sedikit pun oleh si gembala. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Berbicara pada saat yang tepat. Seorang anak sedang bermain di pinggir sungai. Saat tengah asik bermain, anak itu tak sadar menginjak kayu yang rapuh.
Anak itu pun jatuh ke sungai. Ia tidak bisa berenang. Untunglah ada sepotong kayu yang terseret arus. Anak itu meraih sepotong kayu itu, lalu dia teriak meminta bantuan. Untunglah ada temannya yang mendengar. Temannya langsung menghampiri dan menolong anak tersebut. Namun, teman anak kecil itu sangat bawel. Ia sangat suka menasihati. "Terima kasih telah menolongku," ucap anak itu. "Harusnya kau tak bermain di pinggir sungai. Bukankah kau tahu, kau itu tak bisa berenang? Coba jika tadi aku tak datang, kau pasti sudah hanyut terbawa arus sungai," ucap temannya. Mereka terus saja berjalan menuju rumah. Dalam perjalanan, teman anak kecil itu terus mengoceh. Anak kecil itu tak mendengarkannya. Bagaimana ia mau mendengarkan? Badannya menggigil kedinginan akibat terlalu lama berada di dalam air. "Besok jangan sekali-kali bermain di sungai lagi. Atau jika kau ingin bermain di sungai, setidaknya kau harus belajar berenang dulu, supaya kau tak terbawa arus sungai seperti tadi," ucap teman anak kecil itu. Temannya terus saja berbicara, padahal rumah mereka masih cukup jauh. "Iya, akan aku dengar nasihatmu. Tetapi kau menasihatiku pada saat yang tidak tepat. Harusnya kau meminjamkan jaket yang kau pakai. Aku kedinginan dari tadi," ucap anak kecil itu menggigil. Teman anak kecil itu merasa malu. Rupanya karena terlalu banyak bicara, ia tak melihat bahwa anak kecil itu kedinginan. Ia justru sibuk menasihatinya. "Pakailah, maafkan aku," ucap teman anak kecil itu seraya menyerahkan jaketnya. Mereka berdua pun kembali berjalan menuju rumah. Kali ini, teman anak itu tak banyak bicara lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Akhir amal di waktu subuh. Seorang hamba mukmin sedang berada dalam sakaratul mautnya. Saat itu ia berada di antara teman-temannya. Ia baru saja lari dari kota asalnya karena fitnah yang menimpa dirinya. Malam hari sebelumnya, hamba yang mukmin berkata kepada teman-temannya, "Bagaimana kabar kalian?" Teman-temannya menjawab, "Tidak baik." Subuh harinya, hamba mukmin ini berkata kepada salah seorang temannya, "Wahai Hisam, aku merasakan dinginnya pagi ini. Coba rasakanlah." Ia pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah akhir amalku pada waktu subuh." Setelah itu, hamba yang mukmin ini bersegera mengambil wudhu dilanjutkan dengan sholat. Pada rakaat pertama, ia membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Adiyat. Saat rakaat kedua, ia membaca surat Al-Fatihah dan satu surat lainnya. Kemudian ia mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam dan menengok kepalanya ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, ia meninggal. Bila seseorang meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hidupnya dan berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, niscaya Allah akan mengabulkannya.
seperti halnya yang dilakukan oleh hamba yang mukmin yang meminta agar akhir amalnya berada pada waktu subuh. Hamba itu bersegera untuk berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah ia berjumpa Tuhannya melalui sholat, ia segera dipanggil Tuhannya dan meninggal dalam keadaan telah sholat. Sebuah akhir yang baik.